เจอคนรสนิยมใกล้กันนี่แม่งโคตรฟินเลย Sawadikap Pucina Cincau. Thailand lagi nih Kuku. Maaf ya kalau bosan. Kuku janji habis ini bukan Thailand. Habis setuju gak sih kalian kalau film Thailand itu seru, lucu dan unik? Film kali ini berjudul The Lost Love Trace. Bergenre action komedi, film yang diproduksi dan dirilis oleh Netflix. Menceritakan tentang 5 orang bekerja sama memperjuangkan tiket lotre yang telah menang undian, namun telah dirampas oleh debt collector yang merupakan bawahan bos inti. Film ini memiliki banyak plot twist. Untuk rasakan plotnya langsung, Kuku menyarankan menonton film ini secara langsung, akan lebih seru sih. Dan khusus untuk video kali ini, Kuku sudah nyiapin pantun nih guys. Di balkon si Joko mati. Cakep! Let's start the popcorn party. Haha. Film ini bermula dari seorang pria yang mengisahkan perjalanan hidupnya. Pria tersebut bernama Tai, bukan pakai I tapi pakai I. Yang saat ini sedang menempuh semester terakhir di bangku kuliah. Dia mengambil jurusan bisnis dengan impian besar menjadi orang kaya, karena selama ini kehidupannya penuh kesulitan. Hal ini membuatnya merasa minder dan enggan mendekati wanita karena merasa rendah diri akibat kemiskinannya. Selain itu, dia juga harus menghadapi beban hutang pendidikan kepada pemerintah. นี่แม่ของผมเองชื่อต้อยผมอยากให้พวกคุณได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากกว่าใครเลยครับ Suaminya meninggalkannya untuk seorang janda di kompleks sebelah yang menarik hatinya. ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพ่อทิ้งแม่แล้วก็ผมที่อยู่ในท้องไปเหลือทิ้งไว้ก็แค่ความทรงจำห่วยๆ Toi pun berniat bunuh diri dengan minum cairan pembersih toilet dan rinso. Namun, kehidupan memiliki rencana lain, karena cairan tersebut mengandung asam dan basa yang malah mempercepat proses persalinannya. Toi melahirkan seorang putra. Motivasi baru muncul dalam hidupnya dan ia memutuskan untuk pindah dari desanya ke kota Bangkok. Di sana, Toi menjadi seorang single parent. Toi mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan menjadi penjual tiket lotre, yang ternyata menghasilkan pendapatan cukup untuk membiayai hidup mereka dan pendukung Tai agar bisa kuliah di universitas. Suatu hari, ibunya yang tengah menjajakan tiket lotre mengalami kecelakaan yang membuatnya mengalami patah tulang. Kondisi ini mengubah hidup ibu Toi yang tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya. Setelah kecelakaan yang mengubah keadaan, ibu Toi memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang penjahit berbagai pakaian seperti levis, daster, celemek, sarung bantal, dan lain sebagainya. Sementara itu, Tai, anaknya, mengambil alih pekerjaan lama ibunya sebagai agen tiket lotre ketika pulang kuliah dan di akhir kelas. Suatu hari ketika Tai sedang menjajakan lotre, ibunya menelpon dan memberitahu bahwa ada 4 orang memesan tiket lotre dengan nomor pokoknya akhiran 69. Setiap set lotre terdiri dari 5 tiket dan setiap orang selalu membeli tiket tersebut darinya. Tai selalu menyisihkan 1 tiket untuk dirinya sendiri, berharap suatu saat dia akan menang. Ketika Tai tiba di rumah, dia terkejut karena 2 penagih hutang mencari ibunya bernama Do dan Mi. Lah, harinya kemana? Kuku juga tidak tahu. Do dan Mi menagih hutang karena ibunya tidak mampu membayar, dan mereka hendak membekuk ibu Tai. Sebagai anak yang berbakti, tentu saja Tai melindungi ibunya. มันมีพัดลมว่ะ สงสัยแม่ลืมจ่ายค่าไฟอ่ะ Tai pun melarikan diri dan dikejar oleh kedua penagih hutang tersebut. Mereka sampai di sebuah gang buntu, tetapi nasib baik berpihak pada Tai.
Bantuan datang dari seorang polisi yang sedang berpatroli. Namun, ternyata polisi tersebut hanya ingin membeli tiket lotre. ขายหวยป่ะเราอะตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้มัน120แล้วมันติดที่ริมฝีปากอะโทษทีพี่จำคน ไม่เป็นไรครับ ไป Debt collector tersebut akhirnya memukuli Tai dan tiket lotre yang dijualnya dirampas oleh Du dan Mi, yang merupakan anak buah seorang bos bernama C. C adalah pemilik sebuah tempat judi terbesar yang berkedok sebagai pabrik kembang api. Masalah pun semakin kompleks ketika undian lotre diumumkan dan ternyata nomor yang pernah dipesan ibunya adalah pemenang. Hal ini menjadi masalah baru bagi mereka karena keempat orang yang telah memesan tiket ingin menagih tiket mereka untuk menukar hadiah. ไอ้ลอตเตอรี่อ่ะ ทำไมอ่ะ ถูกพวกไอ้หมีเอาไปแล้วอะ Belum sempat mereka kabur, keempat pemenang lotre sudah berada di depan rumah mereka. Setelah Tai menceritakan kejadian terkait tiket lotre, sebelum itu Tai memperkenalkan orang-orang tersebut. Wen, ya salah satunya dari mereka yang bekerja sebagai figuran dalam produksi film dan selalu memerankan karakter yang selalu kena tembak. Lalu ada seorang wanita pemilik tiket selanjutnya, yaitu bernama Zoe. Zoe, yang merupakan seorang pembawa acara dengan berbagai keterampilan. Zoe menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi adik dan neneknya. ความฝันของพี่โซ่คือไปเกาหลีอัพนมให้มากขึ้น แล้วก็ดูแลน้องได้ดีขึ้น โอ๊ย โดนเบี้ยวเนี่ยนะ Pria aneh satu ini bernama Kung, mantan petinju yang beralih profesi menjadi penakluk toilet mapet. แบบนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยนะคะ Wen mengambil inisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun ketika mereka tiba di kantor polisi, mereka menemukan mayat seorang polisi yang dibunuh oleh anak buah bos. Karena polisi tersebut mengerebek kejadian judi yang diadakan oleh bos C. Akibatnya mereka memutuskan untuk mengurung niatnya melaporkan ke polisi. Setelah gagal dengan ide pertama, Zoe memiliki ide untuk menyusup ke pabrik bos C. Namun ide tersebut dibantah oleh Tai, yang mengetahui bahwa pabrik tersebut sangat dijaga ketat oleh satpam galak dan rapi dengan CCTV di setiap sudut. Ada juga legenda bahwa dua perampok pernah mencoba menggasak pabrik tersebut dan akhirnya meregang nyawa tersengat listrik saat hendak kabur. Karena tidak memungkinkan, Kung pun tidak mau tahu lalu mereka pun pergi. Dari satu ini kita skip dulu guys, ngikut alur film, nanti kebagian kok skripnya. ผมไม่เคยเจอหน้าเธอมาก่อนเลย แต่แววตาของเธอกลับเศร้าอย่างประหลาดจนน่าสนใจ ผมนอนคิดอยู่ทั้ง Malam คืน itu ว่า Tai จะทำยัง merenung ไง dengan keras mencari cara untuk mendapatkan kembali tiket lotre tersebut. Hingga akhirnya ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Tai mulai mengumpulkan informasi tentang bos C dari berbagai sumber di sekitar pabrik, termasuk tukang cukur, sopir truk, mega penjual nasi uduk, dan penjual ikan. Yes, dengan segala informasi yang diperolehnya, Tai menemukan bahwa di dalam ruangan bos C terdapat berangkas untuk menyimpan barang-barang. Tai pun menyusun rencana dengan cermat, seperti sedang bermain catur. Tai menjelaskan rencananya yang sudah disusun dengan matang. Awalnya mereka menolak karena merasa rencana tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Kali ini seorang gadis yang belum dapat skrip akhirnya diperkenalkan. Gadis ini bernama Beat, bukan Honda Beat. Ternyata Beat adalah anak dari seorang tukang duplikat kunci yang terbaring koma setelah ditabrak oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Polisi tidak berani menangkap pelaku karena merupakan orang kaya dan disegani di kota tersebut. Beat dengan uang lotre yang ia menangkan hanya ingin menyewa pengacara untuk membawa orang yang membuat ayahnya koma penjara. Kembali kepada rencana Tai, untuk mengambil tiket lotre hanya Beat yang menyetujuinya.
Dia mengajak 3 teman lainnya untuk mencoba cara yang diusulkan Tai, karena ini adalah kesempatan mereka. Esokan harinya mereka pun mulai menjalankan misi-misi yang sudah dijabarkan secara rinci oleh Tai. Oke, pertama-tama mereka mengubah penampilan Kung dengan mencukur rambutnya, Zobel tai lala di giginya. Kemudian Zoe berperan sebagai sekretaris seksi, seorang kepala dewan provinsi yang diperankan oleh Wen. เราจะ Wen ใช้ทักษะ bertindak การแสด sebagai งที่พี่เวิร์ด perantara มี yang akan menemui Bos C. Dengan dalih ingin membeli kembang api untuk perayaan ulang tahun istrinya. Namun, di balik alasan tersebut, rencana sebenarnya adalah mengajak Bos C untuk bertarung dalam pertandingan tinju bebas yang selalu diadakan setiap malam Jumat oleh Bos C. Awalnya Bos C menolak tawaran Wen, namun tak diduga Wen membawa petarungnya yang tak lain adalah Kung, yang kini telah menjelma menjadi petinggi sungguhan dengan nama Song Jit Jong Joho. สมจิตจงจอหอ Melihat hal ini, Bos C tertarik dengan tawaran Wen, dan mereka sepakat untuk mengadakan pertarungan pada malam Jumat mendatang. Taruhan sebesar 1 juta bat. Deal. Iya. Selanjutnya adakan peralik ke Mi dan Bill yang bertugas memburu sedangkan Bos C. Mereka penasaran dengan isi kotak lotre yang mereka rampas dari Ted. Mereka tidak tahu bahwa tiket lotre yang telah diumumkan sebagai pemenang ada di dalam kotak tersebut. Sebelum mereka memeriksanya, tiba-tiba muncul seorang yang mereka takuti, yaitu seorang montir bernama Sek. Guys, Sek. Sek bekerja untuk Bos C yang konon katanya ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Kembali pada rencana Tai dan timnya saat malam pertandingan tinju bebas tiba, Kung dan Wan dan Zui ditemui oleh Bos C untuk dimintai uang taruhan sesuai kesepakatan, yaitu 1 juta bat atau setara dengan 450 juta rupiah. Tai hanya menggunakan 100.000 bat uang asli เงินล้านหนึ่งแม่ dan selebihnya hanya Demi menggunakan anjing, uang ya, palsu. Mi pun memeriksa uang tersebut. ไม่ต้องนับ Akhirnya mereka pun lega. Di sisi lain, Tai dan Bit menyamar menjadi pekerja pabrik kembang api shift malam. Ketika mereka sudah berhasil memasuki pabrik tersebut, mereka segera mencari ruangan berangkas tempat menyimpan kotak lotre itu. Kembali pada Wen, Zui, dan Kung. Ternyata masalah tak sampai di situ, karena saat ini Bos C menunjukkan siapa yang akan dilawan oleh Kung. Ya, ternyata itu adalah Rota, yang biasa disebut manusia besi juara MMA dan sering mengalahkan lawannya. พี่ไม่ใช่ไอ้คุ้มคนที่ไม่เอาไหน พี่คือสมจิต กูคือสมจิตพ่อมึงตายจะพูดที่อะไรนักหนาเนี่ย ถ้าผมบอกว่ามีของดีทำพี่ชนะรถถังได้ Namun dengan obat spesial yang diberikan oleh Wen, akhirnya pertandingan pun tak terelakkan. Benar saja, ketika pertandingan dimulai, ternyata obat yang diberikan oleh Wen sangat mujarab dan Kung dapat mengalahkan Roteng dengan mudah. Zui yang sudah mendapatkan aba-aba dari Tai melalui telepon mulai melancarkan aksinya, yaitu dengan merayu salah satu anak buah Bos C yang memegang kunci ruangan berangkas tersebut. Tak perlu waktu lama bagi Zui untuk merayu Mi yang memiliki nafsu kudanil. Zui segera membawanya ke sebuah ruangan yang sunyi untuk melancarkan aksinya. Dengan susah payah, Zui akhirnya berhasil merebut kunci yang digantung di celana Mi tersebut. Namun ketika ia hendak memberikannya pada Tai yang sudah siap sedia di belakang Mi. เจอคนรสนิยมใกล้กันนี่แม่งโคตรฟินเลย เฮ้ยเฮียอะไรวะ Pada akhirnya Mi dapat dilumpuhkan, lalu mereka menyeretnya ke pintu ruangan teratas. Tak membutuhkan sidik jari Mi untuk membuka kunci tersebut.
Tetapi masalahnya ketika mereka sudah di depan brankas dan berhasil membukanya, ternyata brankas itu sudah kosong. Kembali pada Kung yang ternyata Rotang tak semudah itu dikalahkan. Kini keadaan malah berbalik karena Kung menjadi samsa Rotang. Di sini kita ketahui bahwa ternyata obat spesial yang diberikan oleh Wen itu hanyalah pelembab bibir biasa. Alhasil, Kung pun hanya bisa menerima pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh lawannya. Sementara itu, Sek manusia misterius anak buah C sebenarnya sudah memperhatikan gerak-gerik Kung dan teman-temannya dan ia curiga terhadap mereka. Dan tanpa sengaja dia menemukan petinju asli dengan nama Somjit Jonghor sedang live di TikTok menjual obat penyubur rambut. Tentu saja dia segera melapor pada bos C akan hal itu. Di sisi lain, Tai dan Bit masih bingung menemukan brankas yang kosong. Beberapa jam sebelumnya, Du ternyata telah menggasak isi brankas tersebut dengan mengambil sidik jari daging mie yang ada di gelas minumannya dan membawanya kabur semua isi brankas tersebut. Di sisi lain, saat Du hendak kabur, Zoe memergokinya dan terjadilah rebut-rebutan antara mereka. Mi yang sudah bangun dari pingsannya menemukan Tai dan Bit di ruang brankas. Ia menyerang mereka dan perkelahian pun tak terelakkan. Sementara itu, karena bos C sudah mengetahui siapa sebenarnya Kung, mereka pun kabur dari arena tinju. Setelah itu, mereka keluar dari ruangan tersebut dan menemukan Zoe dan Du sedang berusaha merebut kotak lotre. กูไม่เชื่อหรอกเพราะกู Tai ไม่ pun langsung menggunakan stand gun pada Du, membuatnya jadi pingsan. Kini mereka telah berhasil mendapatkan tiket lotre tersebut. Namun saat mereka berlima berkumpul dan bersiap melarikan diri dari pabrik, Tai ternyata memiliki rencana yang telah dipersiapkan dengan matang. Sebelumnya, ia memerintahkan Zoe untuk menyalakan semua kembang api yang ada di pabrik. Saat tim melemparkan kotak lotre, ป่าแม่นจังวะ อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่เลย mereka berhasil kabur dari pabrik menggunakan salah satu mobil yang ada di sana. Setelah sampai di tempat yang telah disiapkan oleh Tai, itu pelarikan diri tiba-tiba saja Wen terjatuh dan tampak sekarat. Namun ternyata itu hanya bohong. Wen hanya mengalami sesak nafas karena sarung yang melilit badannya terlalu ketat, sehingga sulit baginya untuk bernapas. Sebelum mereka tiba di tempat tersebut, Sek sudah tiba lebih dahulu dan menyandra ibu Tai. Mereka tidak bisa mengelak lagi dan harus menyerahkan tiket lotre tersebut. Namun terjadi perlawanan, dan saat mereka berdua berebut pistol, tembakan tak sengaja mengenai ibu Tai. Sek juga akhirnya tewas ditembak oleh bandar judi bola. Ternyata Tai sudah memiliki kesepakatan dengan mereka sebelumnya. Jika semua rencana mereka gagal, sebagai gantinya mereka harus merelakan semua tiket lotre diambil oleh mereka. Tai cukup bersyukur karena ibunya masih bisa diselamatkan. Dikarenakan sudah menjadi buronan, bos C pun melarikan diri. Tai dan teman-temannya menceritakan semua kejadian kepada polisi. Namun mereka tidak menyangka bahwa saat mereka ingin menjual mobil yang lebih mirip rongsokan untuk melarikan diri dari pabrik besi, ternyata di bagasi mobil tersebut ada ayam jago yang memiliki nilai 8 juta baht.
karena merupakan juara tingkat nasional. Akhirnya segala cita-cita mereka inginkan tercapai dengan uang yang mereka dapatkan. Kecuali Pete yang alas pada persidangan kasus kecelakaan ayahnya. Akhirnya ayah Pete pun memutuskan nafas terakhirnya. Dan saat melihat berita tersebut, Ty mendapatkan ide dengan rencana yang tak alhamdulillah dari sebelumnya. Itu Pete membalaskan dendam ayahnya.